Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di Ferry Wahyudi Channel. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi kita di pengelolaan kinerja ya. Pengelolaan kinerja guru yang tertaut dengan PMM. Dan juga nanti di BKN juga dia terkait ya. Teman-teman, setelah kita mulai dari awal itu ada klik mulai, kemudian teman-teman mengedit ya, mengedit data teman-teman, sudah cek dan lain sebagainya. Ini tahap selanjutnya, yaitu masuk ke isi perencanaan kinerja Anda. Anda dapat mulai perencanaan kinerja. Jadi dari Januari itu perencanaan kinerja, perencanaan guru dan persetujuan atasan. Oleh karena itu, perencanaan ini harus sama-sama disepakati ya oleh teman-teman guru dan juga kepala sekolah. Kemudian dilihat dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu nanti jadi acuan kita untuk memilih mana dari perencanaan kinerja yang akan kita kerjakan atau kita rencanakan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat rapor pendidikan teman-teman di D1 ya. Teman-teman bisa cek lah. Itu ada D1. Teman-teman bisa lihat perencanaannya itu sesuai dengan rapor pendidikan. Biasanya ada merah ya. Di rapor pendidikan itu kan ada merah yang masih ada dalam proses perbaikan. Maka teman-teman bisa lakukan proses perbaikannya dengan memilih salah satu dari yang memang merah itu. Setelah itu baru Februari persiapan observasi kelas nanti dilakukan bersama-sama dengan atasan. Maret observasi kelas dan diskusi tindak lanjut bersama atasan. April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Juni refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi prosesnya panjang sekali. Kalau teman-teman mau ini, lihat referensi, pusat bantuan, video tutorial dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik ini. Nah, di sini ada perdirjennya, ada tentang pengelolaan kinerjanya, ada panduan ini teman-teman, panduan untuk guru dan kepala sekolah, infografik dan lain sebagainya. Jadi ini bisa sangat membantu teman-teman untuk belajar ya secara mandiri. Tuh lengkap ini. Teman-teman bisa cek, bahkan join juga di situ ada. Dari mulai awal per dirjen, dari mulai ini sistem ya, perdirjennya, kemudian sistem panduan substansi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek dan pelajari secara mandiri. Ya, kita lanjut ke sini. Lanjutkan, misalnya kita lanjut rencanakan kinerja. Kita klik. Nah, teman-teman, ini dalam posisi sudah memilih ya. Jadi teman-teman nanti setelah dilihat di rapor pendidikan di D1 itu sesuai dengan kesepakatan teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat nanti yang merah di mana, maka itu akan ada pilihan di sini. Disepakatilah dengan teman-teman guru yang mau dipilih yang di mana. Jadi ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, teman-teman pilih di sini sesuai dengan kesepakatan kita dan dari rapor pendidikan. Setelah itu, setelah diklik salah satu, misalnya aktivitas interaktif, contoh ya, maka kita bisa simpan draft atau kita lanjutkan dulu ke sini karena otomatis dia akan bergerak. Lihat, masuk ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini teman-teman kita pilih berdasarkan kesepakatan teman-teman dengan kita semua, dengan teman-teman yang ada di sekolah boleh, atau ada beberapa targetan-targetan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, maka kita klik ada beberapa poin
Ya, teman-teman, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607B B1 HK 03 2023. Ini, perhatikan ini ya teman-teman. Minimal 32 poin. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi perhatikan teman-teman, rencana hasil kerja ini akan berbeda-beda dengan kita antar teman-teman guru. Yang penting yang tidak boleh beda itu kesepakatan tentang rapor pendidikan dan pilihan yang tadi, yang dari awal ya, pilihan dari awal tadi. Ini yang harus disepakati bersama teman-teman. Contoh ya. Nah, ini indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Ini harus diskusikan dengan atasan agar pilihan Anda turut mendukung peningkatan kinerja satuan pendidikan. Kenapa? Karena ini terkait dengan rapor pendidikan, teman-teman. Jadi, harus ada diskusi dengan atasan dan teman-teman kita semua ya. Jadi harus terkait. Kita bisa milih secara bersama-sama untuk di aktivitas interaktifnya. Boleh kita pilih. Ini sesuai dengan rapor pendidikan kita. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini sudah teman-teman lihat tadi seperti apa. Kemudian teman-teman ada pilihan nanti. Teman-teman buat pilihan bukti dukungnya, sertifikat, rencana hasil kerja, bukti dukungnya sertifikat. Ini 84, ini seluruhnya 24. Jadi ini sudah masuk kriteria ya. 36 poin, teman-teman. Jadi sudah melebihi 32 poin. Tapi kita memilih ini ada diskusi dengan teman-teman, ada diskusi dengan atasan ya, supaya kita tidak asal pilih kemudian nanti bukti dukungnya kita tidak sanggup untuk memberikannya. Itu teman-teman, jangan sampai asal pilih. Kemudian kita masuk ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini teman-teman bisa kita pilih tugas tambahan ini. Misalnya teman-teman sebagai misal ya, kita lihat di sini. Nah, sebagai ini, pengelola bantuan operasional sekolah. Misalnya sebagai bendahara BOS, kita klik ya. Kemudian kita laporan disertai surat keputusan. Nah, ini harus ada surat tugas. Ada surat tugas, surat keputusan, SK ya teman-teman. Ada SK dari kepala sekolah, juga SK dari gubernur atau bupati mungkin ya. Jadi teman-teman bisa lihatlah surat keputusannya. Kemudian kita lanjutkan ke perilaku kerja. Nah, ini teman-teman, perilaku kerjanya seperti apa? Nah, ini perilaku kerja. Teman-teman bisa pilih perilaku kerja ini. Pilihannya silakan teman-teman pilih ya, sesuai dengan kondisi teman-teman. Setelah perilaku kerja dipilih, misalnya teman-teman ini kita contohkan ya. Kita contohkan. Ya, ini kita contohkan ya teman-teman. Ya, kita lihat. Nah, ini pilihan yang bisa itu kan. Ini harmonis. Ya, ini kita bisa pilih loyal. Ada loyal ya teman-teman. Nama baik. Adaptif. Ya, teman-teman bisa pilih.
Ya, ini kolaboratif. Ya, ini. Nah, ini misalnya. Ya. Ini nanti kalau ini sudah, ini belum disimpan draftnya ya. Nanti kalau bagusnya kita simpan draft. Kita ke rangkuman. Nah, teman-teman, jadi kita sebelum selesai semua, sebelum ke lanjut ajukan, Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi kita bisa klik ubah. Jadi kita sesuaikan lagi kalau ada yang salah. Ini rencana hasil kerjanya. Meningkatkan praktik aktivasi kognitif berfokus pada aktivitas interaktif dan lain sebagainya. Target kualitas nih. Tingkat upaya pembelajaran memfasilitasi kolaborasi antar peserta didik dan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hasil observasi kinerja guru. Nih kita lihat ya teman-teman, panduannya ini harus dilihat. Seperti apa panduannya. Nah teman-teman bisa dilihat nih. Ya, di pengelolaan kinerja. Jadi teman-teman bisa lihat cek panduan. Jadi cek. Kemudian ini teman-teman yang teman-teman lakukan ya. Nah, ini semua isian teman-teman. Jadi isian kita dari awal tadi sampai sampai dengan selesai tadi, ini rangkumannya. Teman-teman cek, perhatikan, teliti lagi, diskusi lagi dengan atasan, kemudian juga dengan teman-teman sejawat, baru klik lanjut ajukan. Nanti dicek oleh atasan teman-teman. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di Very Wahyudi Channel. Assalamualaikum.